Oh, gitu ya Ustadz. Sarfi, Iya mas, apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, Rabbil alamin. Gimana? lanjutin kisah kemarin dong, Ustaz. Yang Itu, Zainab sama Abdul As. Ustaz itu penonton pada bercucuran air mata, Ustaz. Allah. Terbawa dengan pembawaan Ustaz, Insya Allah. Ya memang begitu itu mas, tentang kesetiaan memang mengajarkan kita banyak hal. Ya, Ustaz, kemarin kan terakhir itu ketika Ustaz menyampaikan ketika Rasulullah berpesan kepada Zainab bahwa kalungnya akan dikembalikan, berpesan untuk tidak menyia-nyiakan kalung ini. Lanjutannya apa tuh, Ustaz? Kita nggak sabar mau dengar. Lanjutannya Nabi juga berpesan kepada Abdul As bin Robi, menantunya, untuk mengantarkan Zainab pulang ke Madinah. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat yang mengharamkan orang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang masih kafir. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Jangan kalian nikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki musyrik, karena budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada mereka. Artinya itu Abul As mengantar, habis itu berpisah, Ustaz? Ya, Abul As bin Rabi pulang ke Mekah. Begitu pulang ke Mekah bilang kepada Zainab, ya bersiap-siaplah kamu karena sesungguhnya aku akan melakukan perjalanan. Zainab bertanya, kita mau kemana? Abul As mengatakan, aku akan menghantarkanmu ke Madinah. Begitu. Ya. Reaksinya gimana, Ustaz? Zainab? Reaksi Zainab adalah, apakah engkau tidak mau beriman, masuk Islam, kemudian tetap bersamaku di Madinah? Ustaz, menarik, Ustaz. Dan Abul As mengatakan tidak. Abul As mengatakan tidak. Sehingga sampai di bab ini memang yang banyak berbicara tentang kesetiaan adalah Zainab radhiyallahu anha. Setelah itu dikembalikan ke Madinah bersama Rasulullah dengan sangat baik, karena memang Abul As bin Rabi adalah menantu yang sangat baik, menepati janji, santun, tutur katanya jujur, dan seterusnya. Dan itu akhirnya Zainab di kota Madinah, Abul As ada di kota Mekah, dan itu kurang lebih berjalan selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu banyak laki-laki, para sahabat yang ingin melamar Zainab kepada Rasulullah, tapi Zainab tidak mau karena masih tetap berharap ini husnudon kepada Allah, husnudon kepada Allah dari seorang istri untuk suaminya. Masya Allah. Husnudon kepada Allah bahwa suaminya suatu saat akan Allah bukakan hatinya untuk menerima hidayah. Masya Allah, Ustaz. 6 tahun itu harus menahan. Ya. Abul As apa yang dilakukan, Ustaz, selama 6 tahun, Ustaz? Begitu tahun ke-6, Abul As ini kan pedagang yang luar biasa, pedagang yang hebat, maka dia membawa dagangan milik orang Quraisy untuk dijual ke Syam. Cuma masalahnya di tengah jalan dihadang oleh pasukan Madinah. Sehingga hartanya diambil, Abul As ditangkap. Itu 2 kali, Ustaz? Begitu ditangkap sampai Madinah, antum bilang ada. Jadi kita bicara tentang kesetiaan seorang Zainab ya. Begitu ditangkap sampai Madinah, maka Abul As tanya tentang rumah Zainab yang mana. Begitu ditunjukkan rumahnya yang itu, maka Abul As masuk ke sana dan minta perlindungan dari istrinya. Sehingga begitu selesai sholat subuh, ya itu terjadi waktu malam. Begitu Rasulullah selesai mengimami sholat subuh, tiba-tiba di barisan paling belakang itu Zainab radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menjamin perlindungan keamanan untuk Abul As. Ya. Lalu Nabi mengatakan, suara siapa itu? Sahabat berkata, itu adalah suara Zainab, putrimu wahai Rasulullah. Lalu Zainab berkata, wahai Rasulullah,
Abul As ini ya kalau toh dia orang jauh tapi dia ini adalah anak bibiku dan dia adalah ayah dari anak-anakku. Maka izinkan aku untuk memberikan perlindungan keamanan kepadanya. Nabi adalah seorang nabi yang sangat paham perasaan anak-anaknya. Maka Nabi minta izin kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, Abul As orang baik. Selama menjadi menantu, dia tidak jahat. Maka bagaimana pendapatmu jika aku membebaskan Abul As dan mengembalikan harta yang dibawa oleh Abul As yang kita rampas? Dan sahabat mengizinkan itu. Sehingga ada dialog yang sangat menarik setelah itu. Nabi berpesan kepada Zainab, Zainab, muliakanlah Abul As karena dia adalah ayah dari anak-anakmu, tapi kamu nggak boleh satu kamar dengannya karena tidak halal. Ya, karena tidak halal. Setelah itu ada dialog menarik antara Abul As dengan Zainab. Zainab bertanya kepada Abul As, wahai Abul As, apakah perpisahan selama 6 tahun ini terlalu ringan bagimu? Masya Allah. Maka jawaban Abul As adalah tidak. Ini sangat berat bagi hati. Lihat ya? Yeah. Jadi ternyata Abul As sendiri adalah orang yang baik, yang setia, yang menepati janji. Cuma masalahnya dia tidak beriman. Itu. Kemudian Zainab menawarkan lagi, apakah engkau tidak masuk Islam, setelah itu kita hidup bersama, gitu. Abul As mengatakan tidak. Ya. Sampai akhirnya Abul As pulang lagi ke Mekah. Begitu pulang ke Mekah, maka sampai di Mekah Abul As memberikan harta milik orang-orang Quraisy yang dititipkan kepadanya. Setelah semua dibagikan, maka Abul As bertanya, adakah harta yang belum aku kasih dari amanah yang kalian titipkan kepadaku? Orang Quraisy mengatakan tidak ada. Maka Abul As berkata, maka sejak ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kesetiaan sampai membawa hidayah, Zat. Iya, kesetiaan yang membawa hidayah. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu tidak lain karena Abul As melihat kesetiaan istrinya. Keberkahan kesetiaan seorang istri itu adalah kebaikan untuk suaminya. Jadi kalau kesetiaan istri pada suaminya diberkahi oleh Allah. Karena memang tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Allah di dalam keluarga. Maka keberkahannya luar biasa seperti itu. Masya Allah. Ya. Tabarakallah. Sehingga ya harus Abul As akhirnya kembali ke kota Madinah, menyampaikan keislamannya dan minta izin untuk nikah kembali dengan Zainab dan diizinkan oleh Rasulullah. Masya Allah, indah sih ya. Bertemu. Indah sekali terakhir. Bertemu. Hanya setahun setelah menikah lagi, Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu membuat Abul As sedih. Sehingga Nabi sangat menenangkan Abul As, ya, menghibur Abul As. Karena antum bisa bayangkan, sekian belas tahun hidup bersama dan Zainab menunjukkan kesetiaan kepadanya. Dan baru bisa bersua dalam naungan Islam untuk membalas kesetiaan itu belum lama. Dan Allah sudah memanggilnya. Dan Abul As meninggal kurang lebih 2 tahun setelah Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Akan tetapi orang beriman, perpisahannya tidak hanya sekedar berhenti ketika jiwa meregang jasad, tapi kebersamaan bersama pasangannya akan berlanjut hingga nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-akhilla ba'dhuhum li ba'din yawma idzin aduwwun illal muttaqun. Orang yang saling cinta mencintai di dunia
pada hari itu di mahsyar nanti, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Padahal di dunia mereka saling mencintai. Illal muttaqun, kecuali orang yang melandasi cintanya di atas pilar ketakwaan. Begitu, Mas. Maka pelajaran mahal bagi keluarga-keluarga muslim hari ini, bahwa selama semua warna-warni cinta di dalam rumah tangga kita ada di atas pilar keimanan dan ketakwaan, insya Allah itu akan membawa kita untuk bersama sampai ke surga. Allahu a'lam. Oh, gitu ya Ustadz.